Hai 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 semuanya, kembali lagi di Suara Cucu. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cucu akan bersuara tentang sinopsis drama Honey Sweet, menceritakan tentang seorang peneliti keripik yang memiliki kemampuan sensor rasa 100% dan nol indera realitas. Kemudian bertemu dengan seorang wanita yang optimis dan hanya tahu tentang hidup dengan cara yang lurus. Pertemuan mereka terjadi di tempat kerja sang wanita, dan keduanya mulai tertarik satu sama lain. Hubungan mereka mengajarkan sang peneliti untuk menjadi lebih realistis, dan sang wanita untuk lebih menikmati hidup. Untuk cerita lengkapnya, langsung yuk menuju alur ceritanya. Saat pagi hari, Chiho dengan memperhatikan jadwal hariannya siap untuk bekerja. Sampai di kantornya, sebagai manajer dan karyawan terbaik, dia melakoni pekerjaannya sebagai peneliti keripik, melakukan uji coba rasa terhadap keripik. Saat rekan-rekannya yang lain makan siang bersama, Chiho hanya menyendiri ditemani makan siangnya berupa keripik dengan aneka bumbu. Saat akan aturan jadwal yang ia buat, dia pun pulang tepat waktu. Di hari yang berbeda, Chiho hendak melakukan interview oleh salah satu stasiun televisi. Dia lalu diberi naskah oleh pihak stasiun televisi di mana perkataan yang muncul di layar harus sesuai naskah. Awalnya Chiho menolak, namun karena dibujuk dan diberitahu ini hanya acara ragam, Chiho lalu menyanggupinya. Tersiar di televisi, Chiho yang menyatakan bahaya mengkonsumsi keripik terlalu banyak bagi kesehatan. Para jajaran di kantornya melihat pernyataan dari Chiho yang membuat mereka terkejut. Karena meskipun wajahnya di-blur, tapi name tag-nya yang terlihat dengan jelas. Awalnya Chiho akan diberi SP1, namun karena berkat cita rasa keripik Chiho yang membuat produk keripik perusahaan laris manis, Byung-hun menyarankan kepada rekan-rekannya yang lain agar Chiho dipertahankan. Saat di kediamannya, Chiho dikunjungi oleh kakaknya yaitu Seoko yang memintanya uang untuk berjudi. Sedang asik berjudi, Seoko dihubungi oleh Ilyong yang menagih hutang mewakili perusahaan keuangan tempatnya bekerja. Seoko langsung menghubungi Chiho untuk membereskan permasalahan hutangnya. Di hari berbeda, Chiho melunasi hutang kakaknya dilayani oleh Ilyong dengan penuh antusias. Saat transaksi selesai, Ilyong tidak memberi kupon parkir, membuat Chiho kecewa dan menyatakan Ilyong akan mendapatkan ulasan buruk dengan tindakan seperti itu. Chiho lalu pergi hendak pulang, disusul oleh Ilyong yang memanggilnya dan terjatuh. Bergegas Chiho menolongnya. Karena kelelahan, Chiho lalu terkapar ikut pingsan. Ilyong lalu memberikan dompet Chiho saat Chiho tersadar. Memberitahunya bahwa ia mengambil sebagian uang yang ada dalam dompet untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Saat hendak pulang, Chiho memberi Ilyong kertas berisi nomor rekeningnya, meminta Ilyong untuk membayarkan tagihan rumah sakit kepadanya. Ilyong lalu menawarkan makan malam karena Chiho telah menyelamatkannya, namun memakai uang Chiho dahulu. Mereka lalu makan malam bersama, namun Chiho malah kentut dengan rasa malu. Chiho yang menagih uangnya dikembalikan, namun Ilyong malah mengajaknya untuk makan malam bersama di rumahnya. Chiho yang manut-manut akhirnya sampai di kediaman Ilyong dan mereka pun makan bersama. Chiho lalu pamit pergi dan ia hendak membayar makanan yang ia makan. Namun Ilyong menolaknya karena dia tidak berjualan. Semakin lama Chiho dan Ilyong semakin dekat. Mereka pun intens untuk bertemu dan berkomunikasi. Saat bertemu dengan Ilyong, Chiho berteka-teki dan semua pertanyaan teka-teki terjawab oleh Ilyong. Karena Ilyong mempelajari beberapa lelucon yang sangat lucu. Di hari yang berbeda, Ilyong pun jujur kepada Chiho bahwa ia memiliki anak namun suaminya pergi tanpa rasa tanggung jawab. Seoho lalu menemui Ilyong dan memintanya untuk meninggalkan adiknya karena Chiho tengah sakit kekurangan gizi dan agak lambat karena kecelakaan yang dialaminya di usia 10 tahun. Menurut Seokho, adiknya tidak pantas berdampingan dengan ibu tunggal seperti Ilyong. Ilyong hanya terdiam membeku. Saat bertemu dengan Chiho, Ilyong mempertanyakan penyakit kekurangan gizi yang dialami oleh Chiho. Chiho menyatakan bahwa karena mengkonsumsi keripik setiap hari tanpa menambah asupan gizi lain, maka dia didiagnosa dokter mengalami kekurangan gizi. Karena beban pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk mengkonsumsi keripik setiap hari. Ilyong lalu menyarankan agar Chiho berhenti bekerja. Esok hari, sesuai saran dari pujaan hatinya, Chiho lalu resign dari pekerjaannya.
Namun pihak perusahaan belum meng-ACC keinginan dari Chiho tersebut. Byung-hun lalu menyelidiki penyebab pasti Chiho sampai mengajukan resign. Sementara itu, Seoko menyuruh rekan wanitanya Eun-sok agar menggoda adiknya karena dia tidak ridho bila adiknya dikuasai oleh Il-yong. Byung-hun lalu menghampiri Chiko dan Il-yong, mereka pun makan bersama. Il-yong pamit pergi sebentar, saat akan kembali Il-yong melihat Eun-sok tengah mengintip. Dia lalu mengajak Eun-sok yang tak lain temannya saat bekerja di pub untuk masuk dan makan bersama. Byung-hun seketika tertarik terhadap Eun-sok. Mereka semua lalu pergi ke kafe yang berbeda. Ketertarikan Byung-hun semakin mendalam, melupakan misi penyelidikan terhadap Chiho. Hari berbeda, Seoko menemui Eun-sok karena tidak ada pemberitahuan perkembangan hubungan Eun-sok dengan adiknya. Eun-sok mengungkapkan bahwa ia tidak berniat menghancurkan hubungan Il-yong dan Chiho karena mereka terlihat mencintai satu sama lain. Saat Chiho bersama Il-yong dan anaknya yaitu Jinjo, Chiho dihampiri oleh Seoko yang langsung murka karena hubungan Chiho dan Il-yong yang tidak juga berakhir. Hal itu membuat Jinjo terkaget-kaget. Saat bertemu kembali dengan Il-yong, Chiho diputuskan oleh Il-yong. Menurut Il-yong, hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Di kantor, Chiho curhat terhadap Byung-hun karena keputusasaan akan cinta yang dihadapinya membuatnya tidak bisa membedakan rasa. Rasa berempati, Byung-hun lalu meminta rekannya agar meng-ACC permintaan resign dari Chiho. Chiho yang sudah resign meratapi kehidupannya yang amat menyedihkan. Dia lalu bertemu dengan pihak penyiar televisi memintanya untuk menjadi narasumber acara reality show membahas efek samping mengkonsumsi keripik. Saat akan tampil siaran secara live, Chiho dihubungi oleh Byung-hun yang mengingatkannya agar jangan takut akan perusahaan. Dia membebaskan Chiho untuk berbicara. Saat siaran live, Chiho pun menjelaskan bahwa mengkonsumsi keripik akan berefek samping buruk bila terlalu banyak mengkonsumsinya dan tidak diikuti oleh pola makan yang benar seperti halnya yang ia rasakan. Chiho lalu menyelipkan pernyataan permintaan maafnya untuk Il-yong dan meminta kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Hal itu dilihat oleh Il-yong yang diberitahu Jinjo, membuat Il-yong tak kuasa dan menemui Chiho dengan antusias. Dan kembalinya hubungan Il-yong dan Chiho menjadi akhir dari drama Honey Sweet. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jadi pamit dulu ya. Bye!